Tiga informasi penting kita sampaikan pada hari ini. Yang pertama, pencairan pesangon fully funded. Pensiunan siap-siap dapat 1 miliar. Informasi kedua, Sri Mulyani umumkan pencairan insya Allah bulan depan. Dan informasi ketiga, haruskah pensiunan melakukan autentikasi 2 kali pada Juni 2025 nanti? Agar gaji ke-13 cair, berikut informasi selengkapnya dalam video kita kali ini. Nah, kita masuk dulu di informasi apakah pensiunan harus melakukan autentikasi 2 kali pada bulan Juni 2025 nanti agar gaji 13 bisa cair. Berikut jawaban dari Taspen sebelum kita bahas terkait dengan informasi lainnya. Seperti yang diketahui bahwa bulan Juni 2025 mendatang, pencairan gaji ke-13 akan segera dilakukan. Regulasi terkait dengan pencairan gaji 13 bagi pensiunan PNS tersebut ditetapkan melalui PP nomor 11 tahun 2025. Di mana isi PP nomor 11 tahun 2025 tersebut salah satunya mengenai jadwal pencairan hingga komponen gaji 13. Bahkan Presiden dan Menkeu Sri Mulyani secara resmi telah menandatangani juknis gaji ke-13 tersebut melalui PMK nomor 23 tahun 2025. Jelang jadwal pencairan gaji ke-13 tersebut, salah satu yang banyak dipertanyakan pensiunan PNS adalah soal autentikasi. Banyak pensiunan PNS yang masih bingung apakah harus kembali melakukan autentikasi melalui aplikasi andal by Taspen agar gaji ke-13 bisa cair. Menjawab hal tersebut, PT Taspen memberikan imbauan kepada para pensiunan PNS terkait dengan perlu tidaknya untuk melakukan autentikasi. Berdasarkan penjelasan PT Taspen, ternyata pensiunan PNS tidak perlu melakukan autentikasi atau verifikasi data melalui aplikasi andal by Taspen. Meski tidak perlu melakukan autentikasi, namun dipastikan gaji ke-13 pensiunan PNS akan tetap masuk rekening. Peserta tidak perlu melakukan autentikasi mengenai pencairan gaji ke-13, keterangan yang disampaikan Taspen melalui akun resminya. Skala autentikasi memang wajib dilakukan, namun untuk proses pencairan gaji bulanan, berbeda dengan gaji ke-13. Saat jadwal pencairan sudah tiba, Taspen akan langsung mengirimkan atau transfer gaji ke-13 tersebut ke rekening pensiunan PNS tanpa perlu adanya autentikasi. Hal ini disebabkan oleh pensiunan PNS tentunya sudah melakukan autentikasi untuk pencairan gaji bulanan. Oleh sebab itu, pensiunan PNS tidak perlu lagi melakukan 2 kali autentikasi atau verifikasi data pada Juni 2025 nanti, karena gaji 13 akan otomatis ditransfer ke rekening. Jadi kesimpulannya tidak perlu melakukan autentikasi sebanyak 2 kali pada Juni 2025. Jadi autentikasi hanya diperlukan untuk pencairan gaji bulanan saja. Ketika autentikasi untuk gaji bulan Juni sudah cair, sudah dilakukan, maka otomatis gaji 13 akan menyesuaikan. Jadi tidak perlu melakukan autentikasi lagi. Kemudian informasi kedua terkait dengan pencairan skema fully funded yang mana disebut bisa mendapatkan hingga 1 miliar rupiah. Wacana perubahan skema pembiayaan pensiun PNS tengah menyeruak beberapa tahun terakhir. Salah satu usulan yang tengah dikaji pemerintah adalah skema fully funded yang digadang-gadang akan menggantikan PSUGO. Hal ini pernah disampaikan oleh pemerintah ternyata pada 2022 lalu. Jadi sekarang ada yang mengatakan sebaiknya menggunakan fully funded supaya pembiayaan dana pensiun tidak menjadi beban pada masa yang akan datang, kata Dirjen pada waktu itu. Isa menjelaskan dengan skema PSUGO, pemerintah baru menyiapkan dana pensiun bagi PNS sejak yang bersangkutan memasuki masa pensiun. Akibatnya, menurut dia, PNS yang tidak lagi bekerja sebagai abdi negara selama beberapa tahun yang lalu masih menjadi beban keuangan di masa kini. Saat ini, kita melihat bahwa kita belum mengadopsi pola yang terbaik. Apakah dengan skema PSUGO itu yang terbaik? Karena artinya, dana pensiun PNS yang pensiun 10 hingga 15 tahun menjadi beban pada hari ini, ucap Bisa. Sementara dengan fully funded,
Lanjut dia, pemerintah mulai menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS secara sistematis per bulan sejak yang bersangkutan mulai bekerja. Akan lebih bagus kalau pemerintah sudah menyisihkan dana pensiun bagi setiap PNS sejak awal, sehingga ketika pembiayaan dana pensiun berasal dari hasil kerja PNS itu sendiri, ujar Isa. Fully funded yang didanai penuh merupakan pensiun yang dibayarkan dari dana yang dihimpun oleh pemberi kerja dan peserta. Dana tersebut selanjutnya diinvestasikan oleh lembaga pengelola untuk membayarkan manfaat pensiun. Fully funded pensiun dinilai tidak selalu dapat mengurangi beban pendanaan. Skema pembiayaan pensiun PNS didanai penuh justru dianggap cenderung lebih mahal bila tingkat kenaikan gaji lebih besar dari tingkat hasil investasi real, serta saat terjadi lonjakan PNS yang memasuki masa purna tugas. Rencana perubahan skema pembiayaan dana pensiun PNS telah tercantum dalam kerangka ekonomi, makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF 2025 edisi pemutakhiran. Lantas kapan mulai dilakukan? Sebelumnya, ledakan pensiunan PNS pada 2025 telah diprediksi oleh pemerintah sejak 2012 silam. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kala itu, Eko Prasetyo memperkirakan ada 2,5 juta PNS yang pensiun pada 2025. Dengan jumlah tersebut, tunjangan yang harus dibayarkan pemerintah mencapai 175 triliun. Apabila hal itu tidak diantisipasi, lanjut dia, maka APBN dikhawatirkan bermasalah. Karena negara harus memberikan gaji dengan nilai sangat besar kepada orang yang tidak lagi produktif. Terkait dengan kabar PNS mendapatkan dana pensiun hingga 1 miliar, wacana tersebut pertama kali disinggung oleh Menpan RB Cahyokumolo pada 2021 lalu. Nah, kapankah mulai diberlakukan pembayaran pesangon pensiun fully funded ini? Hingga saat ini pemerintah masih tengah melakukan pembahasan dan belum mengumumkan terkait dengan kapan jadwal pencairan yang akan dilakukan untuk fully funded. Adapun insya Allah bulan depan Sri Mulyani akan mengumumkan pencairan gaji ke-13 dalam Peraturan Menteri Keuangan 2025. Jadi yang pasti bulan depan itu akan ada pencairan gaji ke-13. Sedangkan untuk pencairan fully funded masih menjadi misteri hingga saat ini karena pemerintah masih belum mengumumkannya. Kabar bahagia bagi para pensiunan, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan bahwa gaji ke-13 untuk pensiunan PNS akan cair pada bulan Juni 2025 atau tepatnya bulan depan. Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 23 tahun 2025. Pemberian gaji ke-13 ini merupakan kebijakan rutin yang dilakukan setiap pertengahan tahun, bertepatan dengan tahun ajaran baru, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap para pensiunan yang telah berjasa. Kapan dimulai dilakukan? Untuk bulan depan ini tanggalnya masih menunggu informasi terbarunya nanti biasanya mendekati bulan Juni 2025 dari Sri Mulyani. Itulah 3 informasi kita pada pagi hari ini.